wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam semuanya. Selamat beraktivitas. Salam awas dari Panwaslu Kecamatan Darussalam. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih sudah setia untuk menyaksikan video ini. Ya, langsung saja, tidak berlama-lama. Sebelumnya, perkenalkan, kami staf Panwaslu Kecamatan Darussalam, penyelenggara pemilu 2024 mendatang, ingin memperkenalkan sedikit arsip surat masuk dan surat keluar dan beberapa data lainnya di Kecamatan Panwaslu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Oke, baik teman-teman, kita mulai saja sesuai dengan judul. Ini dia yang ingin kita perkenalkan di video ini. Ya, kita buka sama-sama ya, kita saksikan. Oke, beginilah dia tampilannya. Nah, ini dia ya. Oke, jadi ini tabel data surat masuk. Ini interface-nya yang akan muncul ketika kita buka pertama sekali file surat masuk dan surat keluar di Excel. Jadi ini interface untuk input, tapi ini masih desainnya, namanya masih Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Oke, sebelum kita jelaskan interface ini semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada akun channel Excel dan VBA tutorial, terkhusus kepada Mas Erwin Suharyanto. Terima kasih yang sedalamnya, karena skrip awalnya mentahannya saya ambil di deskripsi video beliau, begitu dia. Kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan administrasi Panwaslu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, begitu. Jika teman-teman ingin belajar juga, ingin punya juga seperti interface-nya punya Darussalam, ya silakan. Ingin belajar ngulik-ngulik seperti ini supaya administrasinya lebih rapi, ya silakan. Di sini bisa, jangan lupa di subscribe. Erwin Suharyanto, ini akun beliau, guru saya. Kemudian yang ini channel YouTube kita, At The Kingdom 852. Ya, staf Panwaslu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Oke, sekian itu saja ya perkenalannya. Kemudian kembali ke interface ini. Ya, ini intinya inti, ahlinya ahli, core of the core. Oke. Baik, ini juga bisa, jika teman-teman menarik bagi teman-teman dan bisa diambil dan dipelajari, langsung ke Panwaslu Kecamatan Darussalam. Dan salam hormat buat Panwasli Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, buat ketua dan jajarannya, kepala sekretariat dan jajarannya, terima kasih sebesar-besarnya sudah memperkenalkan peraturan
Pemilu nomor 11 sesuai dengan klasifikasi ini, peraturan Perbawaslu nomor 11 tahun 2020 tentang administrasi naskah surat segala macam. Oke. Kemudian maaf. Kemudian yang pertama sekali kita coba untuk simulasikan ya, tahap awal kita simulasikan saja. Jadi nanti saya akan mencantumkan email kita, email Panwas Kecamatan Darussalam, nah seperti ini. Juga di deskripsi video YouTube ini, jadi teman-teman bisa kontak langsung. Baik misalnya kita ingin bertemu beberapa kecamatan yang terdekat membahas hal ini, ayo saja, tidak ada masalah. Silakan nantinya disusun jadwal dan disepakati dengan Panwasli Kabupaten Aceh Besar. Jika dapat restu, insya Allah coba kita laksanakan. Kemudian ini yang pertama sekali, ini di sini bisa dibilang menunya lah. Nah, ini panel menu. Nah, ini dia. Ini panel menu, ada ini yang berjudul data arsip surat, ada surat masuk, surat keluar, kemudian simpan data keluar. Di sini logo Panwaslu kita masing-masing, Panwaslu Kecamatan Darussalam di sini. Kemudian identitas kantor, ini panel identitas kantor kita. Nah, ini dia. Oke. Ini dia panel identitas kantor, nama kantor. Kalau di sini Bawaslu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, alamat kantor ini harus dengan alamat yang jelas. Kemudian nomor telepon kantor, email kantor, kemudian folder penyimpanan. Ini sudah kita buat secara mendetail di folder kita. Ini dia. Folder ini dia. Nah, di sini surat keluar, surat masuk gitu kan. Nah, dia sesuai dengan klasifikasinya di sini. Oke. Nah, surat masuk dia tidak perlu klasifikasi, tinggal nanti kita filah saja di sini. Ini kode input ya, jangan salah. Ini kode input. Nah, ditampung semua ke sini dari interface itu tadi. Nah, kembali ke sini lagi. Dan ini sesuai dengan klasifikasi. Ini contoh, misalnya ini masih kosong seperti ini. Nah, ini folder penyimpanan semuanya ini sesuai dengan klasifikasi surat. Nah, surat masuk contoh ini yang sudah kita entry. Nah, ini dia misalnya yang dari 2022. Ini surat 2022 semuanya. Nah, ini semua yang masuk termasuk. Nah, berita acaranya ini contoh seperti ini. Ini surat masuk semuanya ya, ditampung di satu tempat. Ini semua surat masuk, mau apapun klasifikasinya kita kelompokkan langsung ke surat masuk. Dari manapun masuknya, ini kebetulan dari awal kita dari mulai aktif kantor di 3 November itu dari Sekretariat Panwasli Kabupaten Aceh Besar. Nah, itu dia. Kemudian kalau dari yang lain ini seperti SK, ini SK terbaru, SK penetapan sekretariat. Kemudian ini laporan kinerja, contoh ini ya. Ini administrasi yang sudah ada di Darussalam. Bagaimana kita melihatnya surat masuk ini? Arsip virtualnya seperti ini dia. Setelah kita klik ini, nah, open file. Nah, ini dia. Nah, jadi suratnya langsung sudah kita upload. Nah, ini dia. Nah,
keputusan. Ini SK untuk staf sekretariat. Oke. Nah ini ya, dari dia akan tampil seperti ini. Oke, misalnya contoh lain. Nah ini contoh misalnya gini, ini nomor 1 ya, nomornya 020 PP, surat tanggal surat 4 November 2022. Coba kita lihat benar atau tidak gitu. Open file. Nah ini dia suratnya. Oke. Nah ini dia akan mengikuti sesuai. Nah ini nomor 20. Oke, ini ada yang salah, suratnya tanggal berapa tadi? 020 open file. Nah, 020 PP. Nah 3 November saya salah input. Oke, terima kasih. Dengan kita review begini jadinya kita tahu kan. Oke, ini tinggal kita update. Nah ini kan tanggal 4, coba kita lihat, ini kita ubah jadi tanggal 3, update. Oke, nah ini berubah kan, undangan konsolidasi. Oke, kira-kira begitulah dia. Nah ini surat masuk semuanya. Dari mana kita input surat masuk ini? Nah total surat masuk berarti kan 19. Nah ini dia, selama ini surat masuk itu 19. Tetapi di tahun ini, di tahun 2023 surat masuk itu baru 3 surat. Ini total surat masuk. Oke, selama kita bekerja dari 2022, 2023, bahkan 2024 nanti totalnya akan muncul di sini. Oke, nah di sini ini 19. Nah ini dia. Apakah benar ini 3? Ini surat masuk tahun ini 3. Kita lihat 1, 2, 3. Di atasnya nggak ada lagi. Nah 2022 semuanya akan berurut dia seperti itu. Kemudian total surat keluar itu 8 ini sesuai dengan klasifikasi begitu. Surat keluar tahun ini itu ada 8 begitu dia. Oke. Nah ini dibaca sesuai dengan tanggal input. Nanti saya perlihatkan, saya inputnya ngulang lagi kemarin itu. Nah, begitu dia, total semua surat yang masuk 27. Oke, 19 ditambah 8, 27 surat. Nah surat masuk ini kita entry dari mana? Kan ada kemarin itu surat masuk yang memang dari WhatsApp lah, dari email atau dari manapun gitu yang berbentuk virtual. Bahkan yang bentuk hard copy itu di scan dalam bentuk PDF, nanti kita uploadnya gimana? Di sini dia, nih di panel menu ini, di surat masuk. Nah begitu, jadi tinggal kita isi nih sesuai dengan perintah masing-masing ini. Nah di kolom namanya masing-masing, kode ini tidak bisa diotak-atik memang, ini nggak bisa diisi nih. Nah ini nggak bisa, tanggal juga nggak bisa, tanggal input itu mengikuti tanggal berapa kita hari ini begitu. Ini dia tanggal 7 Januari. Oke. Kemudian tanggal surat ini adalah tanggal surat yang tersebut yang masuk hari ini. Nah, tanggal berapa gitu surat itu. Kemudian nomor surat itu, nomor surat masuk, kemudian pengirim dari mana, perihal itu seperti biasa, perihalnya apa, kepada siapa, ketua kah, kepala sekretariat kah, ini lebih ke lembaran disposisinya. Kemudian tinggal diupload saja di mana disimpan tadi surat yang di scan tadi gitu, filenya gitu, misalnya dari data mana gitu,
tapi harus dalam bentuk PDF ya, portable document file. Oke, dalam bentuk PDF. Ini dia perintahnya dalam bentuk PDF. Nah, jika seperti ini tidak lengkap diisi misalnya atau belum diisi di save, tidak akan bisa. Data input harus lengkap, folder penyimpanan belum diatur di form konfigurasi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu dia. Ini ya, di sini kita input, kemudian setelah diisi kolom ini semua di save, maka akan muncul di sini di kolom ini sesuai dengan tanggal input kita, tanggal berapa gitu. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini di sini dia kodenya muncul. Nah, 8. Nah, di sini juga akan muncul interface di sini. Kemudian ini. Nah, di previewnya di sini. Jadi tinggal kita buka open file. Nah, reset balik. Nah, dia sudah kosong. Artinya di sini tidak ada yang ditampilkan karena kita tidak menandai yang apapun di sini. Surat masuk enggak, klasifikasi surat keluar juga enggak gitu. Jadi jika kita klik seperti misalnya ini berita acara. Nah, dia klasifikasi berita acara, dia akan keluar seperti ini, akan tampil dia seperti ini. Jadi yang lain-lain ini tidak akan tampil, lebih gimana mudah kita cari begitu klasifikasinya apa gitu, surat keluarnya. Nah, untuk kemudian seperti misalnya pengawasan pemilu, nah tampil dia seperti ini. Kemudian penanganan pelanggaran seperti ini tampilnya sesuai PP penanganan pelanggaran. Kemudian pengawasan pemilu, ini dia, ini kodenya PN. Kemudian seperti berita acara seperti ini dia muncul BA pleno. Kemudian bagian apa lagi yang kemarin masuk suratnya, yang keluar suratnya, ini dia pengawasan internal. Nah, ini dia surat tugas. Nah, ini contoh ya, contoh administrasi yang sudah kami lakukan di Darussalam, Kecamatan Darussalam, Panwaslu Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa membuat seperti ini. Ini menurut kami ini hal baik untuk kita tularkan bersama, hal positif seperti ini. Kemudian dari mana ini masuk surat keluar ini? Nah, seperti ini dia surat keluar yang sudah kita buat di Word, di Microsoft Word atau dimanapun gitu, di Microsoft Word. Sudah diketik di Microsoft Word, sudah di print dan ditandatangani, ya tentunya disimpan, diarsipkan, di scan dalam bentuk portable document file. Kemudian diinput di sini sesuai dengan klasifikasi surat tentang apa gitu. Misalnya tentang pengawasan pemilu PN gitu kan. Nah, tinggal isi tanggal suratnya, tanggal berapa, nomor surat berapa, pengirimnya ya tentu ya kecamatan bersangkutan, misalnya Kecamatan Darussalam, misalnya gini, kita isi aja langsung ya. Nah, sebelum kita isi ini, misalnya ketika kita sedang membuat surat ini, kita mau tahu ini nomornya sudah berapa gitu kan. Nah, jadi secara otomatis kita tidak perlu lagi mencari di dokumen, di buku arsip gitu. Ini langsung kita buat surat langsung di aplikasi ini. Jadi kita tahu suratnya itu nomor berapa. Nah, di sini dia kita pilih ini generate. Nah, ini generate nomor surat baru. Oke. Nah, ini dia. Ini kategorinya atau klasifikasinya adalah surat keluar, NSK pengawasan pemilu. Nah, tinggal kita isi di klasifikasi, dipilih. Nah, klik PM pengawasan pemilu, kemudian pilih. Nah, tahapan pengawasan pemilu
Kemudian surat kita tanggal berapa, misalnya hari ini kita keluarkan surat tanggal 7, misalnya kita keluarkan surat bulan Januari tahun 2023, dikirim kepada misalnya sekretariat ketua Panwasli Kabupaten Aceh Besar. Nah, begitu dia perihal misalnya surat tugas rapat konsolidasi. Nah, begitu dia ditandatangani oleh ketua misalnya. Nah, nomor suratnya langsung diklik, ini nomor suratnya. Nah, seperti ini. Jadi otomatis kenapa ini keluar 001 lagi di tahun 2023 di bulan Januari, dia akan reset kembali di awal tahun, dia akan reset kembali 001. Nanti langkah resetnya jika teman-teman berminat untuk hal ini, terutama mungkin bisa difasilitasi oleh Panwasli Kabupaten Aceh Besar, kita bisa sama-sama belajar tentang administrasi ini. Nanti insya Allah saya kasih tahu semuanya, kita sama-sama belajar di sana. Begitu, ini dia. Dan ini kita buat di Excel PBA ya. Nah, kembali ke sini. Ini nomor suratnya. Ya, nomor surat ini sudah kita sesuaikan dengan peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2020. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi sudah kita sesuaikan klasifikasinya dengan peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2020. Nah, jadi ada 14 klasifikasi yang seperti ini: pengawasan pemilu, teknis pengawasan pemilu. Nah, ini dia kodenya 00. Kemudian teknis pengawasan pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Nah, untuk kita kecamatan tinggal ikuti saja di bawah ini, begitu. Jadi ini sudah kita sesuaikan dengan peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2020 sesuai dengan klasifikasinya ya. Oke. Seperti itu kira-kira teman-teman. Nah, setelah diisi seperti ini tinggal disimpan data ini, kemudian salin nomor ini buat surat baru seperti itu sesuai dengan surat ini. Nah, nomor ini. Oke, jadi tidak perlu bingung-bingung melihat ini nomor berapa, tinggal generate saja nomor surat baru, akan muncul seperti ini, gitu dia simpan. Nah, jadi ini mohon maaf, ini tidak saya simpan karena saya belum membuat surat baru. Dan ini master ini interface, ini masternya administrasi Panwaslu Kecamatan Darussalam. Jadi tidak bisa saya simpan di sini. Oke, ini sekedar perkenalan saja. Nah, mohon maaf, ada telepon sebentar ya, saya mohon maaf ini. Oke, sebentar, saya pause dulu sebentar. Oke. Nah, sampai di mana kita tadi? Mohon maaf, tadi ada panggilan telepon. Ya, ini kita generate surat baru. Nah, seperti ini tadi. Kemudian sudah. Jadi setelah kita masukkan ini, kita coba saja ya. Satu, ini tanggal misalnya tanggal suratnya tanggal 6
sehari sebelumnya bulan 1 2023. Nomor surat misalnya 001 garis miring PM ya, sesuaikan dengan nomor surat ya, PM titik 00 titik 0003 garis miring, kemudian ketua Aceh Besar, ketua Darussalam 03.05 garis miring 1 2023. Kemudian pengirim ini karena surat keluar dari kecamatan kita masing-masing, ketua Panwaslu kecamatan Darussalam. Oke. Kemudian perihal surat tugas rapat konsolidasi, ini contoh ya. Nah, kepada ketua atau sekretariat, terserah lah, pokoknya tujuannya kepada siapa gitu. Ketua Panwaslu, sesuaikan dengan surat saja. Kabupaten Aceh Besar gitu, semua surat ya disesuaikannya. Kemudian tinggal dipilih file tadi yang sudah kita buat, yang sudah kita scan, tinggal kita cari di mana kita simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh ya, contoh. Kemudian ini contoh yang sudah saya siapkan. Dokumen mana, dokumen ADM. Ini contoh ya. Nah, gini contoh. Nah, sudah kita lihat ini apakah akan muncul di sini. Save. Oke, muncul ya. Ini dia, ini. Oke. Nah, sudah. Ini artinya sudah terinput. Nah, ini dia tadi 1008. Nah, ini. Oke, ada ya. Kemudian coba kita cek benar tidak. Ini ada surat yang sudah kita upload. Ini tidak sesuai ya nomornya karena suratnya asal-asalan saya ambil. Ini ya, ada nggak isinya? Nah, seperti ini dia. Nah, di sini kan ini contoh surat yang salah kemarin itu. Nah, ini dia contohnya, seperti itu yang sudah kita upload. Oke. Lebih kurang begitu contohnya. Nah, ini sekedar contoh. Nah, kita hapus. Tunggu sebentar, ini kita hapus ya, tanggal. Nah, ini jangan salah hapus, nanti saya ini berbahaya. Nah, dia karena kategorinya tadi di nomor surat ini kita pilih pengawasan pemilu ini di kolom ini, maka dia akan masuk ke sini. Nah, itu dia, bukan karena kita klik ini, tidak, bukan karena kita klik ini. Penentuannya kenapa masuk dia ke pengawasan pemilu, karena di surat keluar ini kita pilih klasifikasinya di surat keluar pengawasan pemilu, begitu dia. Jadi dia akan masuk datanya sesuai klasifikasi masing-masing ke sini. Jika kodenya PP, dia akan masuk ke sini. Ini contoh kita buat di surat keluar. Nah, di sini ini. Jadi jangan salah-salah input di kodenya. Ini di kode ini. Oke. Nah, ini memudahkan kita nantinya mau generate surat baru, nomor surat baru, kemudian kita simpan surat secara virtual. Ini lebih mudah dalam kita mencari gitu. Ini dia. Ini sistem arsip surat yang sudah kita jalankan di Kecamatan Darussalam ya, Panwaslu Kecamatan Darussalam.
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Nah, ini dia. Ini tidak penting karena ini contoh, kita hapus saja. Oke. Nah, hilang dia, data berhasil dihapus. Nah, ini dia. Kemudian ini setelah semua diisi sesuai dengan nah ini kan berita acara. Nah, ini yang kategori PP, PM, dia akan masuk ke klasifikasinya masing-masing, begitu dia. Nah, jika ingin diupdate juga bisa, surat yang mana mau diupdate bisa, silakan. Kemudian inilah dia, ini total surat masuk semuanya, ini total surat keluar, total seluruh surat itu 27 surat masuk dan surat keluar selama ini. Jadi ini yang menandakan dua ini menandakan bahwasanya isi di klasifikasi berita acara ini baru ada 2 surat begitu ini. Oke. Ini seperti ini namanya, tabel data BA. BA artinya ini dia berita acara. Kemudian ini PM ini pengawasan pemilu. Ketika kita klik dia akan muncul namanya PP. Kalau misalnya surat masuk, nah surat masuk. Kemudian di sini PP. Kemudian PS penyelesaian sengketa. Ini dia PR. Nah, perencanaan ketika kita klik akan muncul ya kode klasifikasinya sendiri seperti ini ya. Nah, ini organisasi dan tata laksana, kemudian persuratan dan kearsipan KA gitu, keuangan KU, ini bagian perlengkapan PL, bagian hukum HK dia muncul sendiri. Di sini ada namanya, makanya ini insya Allah kita coba perkenalkan kepada teman-teman semua di kecamatan lain ya, tentunya dengan persetujuan dari Kabupaten Panwasli Kabupaten Aceh Besar, begitu, Provinsi Aceh. Nah, ini akan untuk selanjutnya nanti kita akan coba ya. Dan kami sejauh ini di Kecamatan Darussalam inilah yang kami gunakan. Oke. Kemudian di mana sih data ini semuanya? Jangan nanti setelah kita masukkan, kita input ya nggak tahu kita di mana kan gitu. Jadi tinggal diklik seperti ini dia. Ini dia akan muncul. Nah, Excelnya, tempat penyimpanan datanya di mana begitu. Nah, hide, show, hide, begitu ya. Oke, ini kita tutup. Ini nggak ada fungsi ya. Oke, close di sini nggak ada fungsi lagi, sudah kita matikan di scriptnya, di codingnya. Nah, ini dia. Ini jadi jika kita ingin keluar dari interface ini, oke, tinggal klik ini saja. Yes, gitu. Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Iya. Nah, dia akan muncul ini. Oke, tunggu sebentar. Ini kita hilangkan dulu biar lebih lebar. Oke. Sip. Oke. Customer riwayat. Oke, kita hilangkan dulu biar lebih jelas. Oke. Nah, dia nih. Ini kan contoh punya Panwaslu Kecamatan Darussalam. Oke. Nah, yang tadi di interface ini data kantor ini, disinilah dia akan terisi secara otomatis ketika kita bersihkan ini. Paham ya? Ini bisa dibersihkan nih. Ini bersih semuanya, bahkan folder-folder penyimpanan ini bersih semuanya ketika kita klik clear gitu. Begitu dia. Oke. Ya, kita hilangkan lagi ini aplikasinya, kita munculkan Excelnya. Nah, setelah kita masukkan semua ini, nah inilah dia tempat folder penyimpanan tadi. Nah, ini nama kantor, alamat kantor, nomor telepon, email,
folder surat masuk, total surat masuknya nih, ini muncul kan. Nah ini kemudian total surat keluar, total surat masuk tahun ini semuanya sudah muncul. Ini folder surat keluar, ini sesuai dengan klasifikasinya BAPM, PP, PS, PR, OT, KA, KU, PL, HK, HM, KB, RT, PWTI gitu. Jadi semuanya sudah ada di tampilan pertama ini. Kemudian untuk generate, misalnya kita sudah buka ini, tidak perlu kita buka ini. Misalnya mau ada input data baru, tidak perlu buka ini juga bisa, tinggal kita tekan tombol ini saja. Nah generate nomor surat keluar gitu. Nah ini, tapi jangan lupa ketika sudah muncul ini kita show hide. Nah show hide, nah, munculkan dia seperti ini ya. Nah hide, show. Nah ini tinggal pilih saja generate surat. Wah ini dia sesuai klasifikasi. Oke, ini berita acara. Kalau misalnya kita klik di form berita acara ini, di surat keluar klasifikasi berita acara. Oke ya. Kalau misalnya di PM juga di pengawasan pemilu, begitu juga akan muncul yang pengawasan pemilu, sama persis ya, karena form ini connect ke aplikasi juga ke Excel gitu, ke tombol Excel di sini. Jadi kita sudah modifikasi semuanya dari awal, seperti dari hasil kita coba pelajari dari YouTube, YouTube-nya Mas Erwin Suharyanto. Jangan lupa di subscribe teman-teman, bantu beliau juga karena ini salah satu guru tempat kita belajar gitu, dan banyak hal sudah saya pelajari di sini. Itu dia tentang Excel dan Visual Basic ya. Oke, terima kasih. Kemudian nah seperti itu ini jika ingin generate. Nah surat masuk tadi ini fungsi ya teman-teman ya, simpan ini fungsi ya, ini berfungsi untuk simpan. Nah ini istilahnya kalau simpan ini Ctrl S lah. Kemudian ini fungsinya keluar. Nah ketika kita klik ini keluar, dia ada pertanyaan, ada perintahnya gini, Anda akan keluar dari aplikasi, apakah Anda yakin? Nah kita klik dulu no, kita belum mau keluar. Oke. Nah nanti saya akan perlihatkan bagaimana codingnya. Surat masuk. Nah ke sini dia. Jadi tidak perlu khawatir akan hilang. Dia secara otomatis akan bertambah. Tadi di aplikasi 19 ini kita lihat ya. Oke, surat masuk. Oke, surat masuk. Nah, surat masuk 19. Nah, 19 surat masuk. Oke. Kita lihat apakah benar di aplikasi, di interface-nya ditampilkan 19 surat masuk. Nah, oke. Kita lihat ini ya. Nah, 1. Nah, 2, 10, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, 19 ya, bener ya. Oke, 19 surat masuk. Jadi semua data ini di interface ini dia akan muncul di sini lengkapnya. Nah, oke. Nah, di sini. Jadi jika ingin dilihat nantinya, misalnya ingin kita print gitu, print out gitu ya, bisa langsung gitu. Di sini tinggal di blok aja, diatur aja lah gitu. Dan logo-logo ini nanti sesuai dengan keinginan kita, mau kita ganti. Kemudian data nomor surat. Nah ini nomor surat baru di 2023. Kita belum mengisi apa-apa di sini. Oke, masih kosong. Nanti ini sumbernya dari generate ini. Nah ini dari sini. Oke. Nah dari sini langsung. Di sini nanti langsung ke sini. Ini contoh. Nah gitu. Oke. Nah, nanti setelah kita simpan
Ini nggak akan bisa kalau nggak kita masukkan Arab isi data nomor surat dengan lengkap. Nah, ada perintahnya semuanya gitu. Jadi kalau misalnya ini kan N ya, N bak, nggak bisa, memang nggak bisa. Jadi kalau sudah seperti itu, dipaksa seperti itu, maka ini dia skripnya. Jika teman-teman ingin tahu skripnya seperti apa, codingnya saya kasih tahu dulu. Tunggu sebentar, saya munculkan dulu menu barnya. Nah di sini dia. Oke. 1 2 3 4. Oke. Nah ini dia semuanya. Oke teman-teman, ini form utama tadi, codingnya yang mana? Nah ini dia codingnya, banyak teman-teman. Nah ini dia codingnya banyak ini. Oke. Wah, untuk menjalankan perintah-perintahnya ya kan, perintah tombol itu, ini contoh ini seperti ini, private tabel surat, ini semua ada. Kemudian ini disinilah kita buat semuanya supaya perintahnya itu ini kode-kodenya. Nah BA, PM, PP, PS begitu, KA. Oke. Nah ini dia, ini banyak. Oke. Nah, sebentar dulu, nanti kita lihat ini seberapa banyak sih kan gitu. Nah di sini kenapa muncul seperti ini? Nah kenapa langsung muncul begini dia? Nah ini, misalnya PM kan, pengawasan pemilu, contoh nih tahapan pengawasan pemilu, kemudian misalnya tanggal 5 asal ya. Oke, misalnya ini ketua. Oke, nah ini kenapa muncul seperti ini, bisa teratur langsung gitu. Oke, 001 garis miring PM titik 00 titik 03 garis miring. Nah ini dia titik AC strip 0305 Maret, ini bulan 3 2023. Kenapa bisa muncul seperti itu? Nah di sini saya ingin kasih tahu, ini kodenya memang sudah disetting, ada kolom, ada sheet di sini yang memang kita hide, kita hidden gitu. Nah, jadi kita mau lihat ini ya, ini. Nah ini kita lihat sama-sama. Ini dia kodenya dari sini. Oke. Nah ini teman-teman. Nah saya besarkan dulu. Nah ya kan. Nah ini dia. Ini klasifikasinya. Nah ini sesuai dengan kalau jenis surat ini sesuai ya dengan kode-kode yang ada tapi ya teman-teman yang lain mohon juga dievaluasi nantinya. Mungkin ada yang salah atau silap dari saya waktu ini, mohon diberikan masukan. Oke. Berikan masukan ke email kita atau ke kontak WhatsApp nanti yang akan saya share di deskripsi. Silakan lihat deskripsi dan jangan lupa di komen, di like, oke, di subscribe. Oke. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Nah ini dia ya. Nah ini kodenya BAPM ya, jadi 003 ini, kemudian pleno ini kan kode semua. Nah ini tanda tangan kalau Korsek, koordinator sekretariat, dia kan kodenya begini. Nah seperti itu. Nah ini kode ini 0305 kode Panwaslu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ya. Oke, ini bulannya, ini tinggal nanti kita setting aja. Ini artinya yang udah ada satu berarti sudah ada surat yang keluar di 2023 ini ada 2 bahkan ini 3 dia. Oke. Surat masuknya ada 3, kemudian ini. Nah
begitu dia. Ini kodenya memang sudah berlanjut dia. Oke. Kemudian ini ditandatangani ya. Di sini semua codingnya. Oke. Jelas ya. Makanya dia keluar kode seperti tadi. Langsung otomatis. Oke. Ini tanggal ini kan sampai 31. Tanggal ini dia mengacu ke ini. Dia ini nih. Up to date dia. Update sendiri dia. Oke. Oke, di sini. Oke ya, kita hidden balik, kita hide. Oke. Nah, untuk surat keluar, nah ini kan sesuai dengan klasifikasi. Jadi tidak akan pernah masuk ke sini lagi. Oke, ini tidak kita gunakan, tapi dia akan masuk sesuai klasifikasi. Nah, seperti ini misalnya, berita acara surat keluar. Ini dia akan terinput ke sini semuanya sesuai. Ini berita acara rapat pleno kan gitu. Kemudian misalnya yang kode pengawasan pemilu, dia akan langsung ke sini. Oke, teman-teman. Kemudian PP dan selanjutnya selanjutnya. Nah, ini ada 14 klasifikasi ini. Nah, seperti ini. Oke, yang akan kita cari nantinya dia akan muncul. Misalnya kita mencari surat. Nah, ini kan. Nah, ini kodenya pengawasan internal. Nah, ini dia kantor camat. Nah, kan. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan dengan pertemuan singkat kita ini, nah seperti ini. Jika misalnya kita ingin mencari gitu, mencari surat masuk dan surat keluar gitu. Nah, oke, teman-teman. Itu semua ada di sini, teman-teman. Nah, di mencari ini. Nah, begitu dia. Oke. Oke. Baik, teman-teman. Saya rasa sekian dulu. Nah, ini sebentar ini saya kunci dulu ya, biar nggak masuk maling ini. Oh iya, saya lupa menjelaskan skripnya. Nah, untuk skripnya ini agak sedikit panjang, mungkin nanti ya akan kita jelaskan ya. Nah, ini dia sesuai dengan sheet sendiri. Nah, ini perhatikan yang di sini. Oke. Surat masuk, surat keluar, sheet ini. Nah, folder surat masuk seperti ini. Surat keluar. Kemudian klasifikasinya. Ini ada kodenya loh semua. Nah, ini dia. Ini yang folder surat keluar ya. Nah, ini dia. Ada semua, teman-teman. Nah, jadi bukan sekedar kita buat-buat saja, enggak. Dia semua ada perintah codingnya. Nah, ini dia lagi nih. Nah, seperti ini. Terima kasih buat guru saya Erwin Suharyanto. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah rezeki. Nah, ini dia. Oke, teman-teman. Kemudian untuk form surat keluar. Nah, gini dia kodenya. Tampilannya mana? Ini dia. Ini dia tampilannya. Oke, teman-teman. Nah, ini dia. Nah, codingnya. Ini form surat masuk. Nah, gini. Surat masuk. Codingnya yang mana? Ini dia. Oke, teman-teman. Jadi ini tidak perlu dikotak-katik lagi. Nanti passwordnya akan saya passwordkan ini. Saya passwordkan. Apabila ada perubahan regulasi, itu akan kita bicarakan atau kita modifikasi lagi sesuai dengan aturan baru gitu. Seperti itu. Nah, ini bermaksud bukan apa, bukan untuk pamer atau apapun, tetapi mudah-mudahan kita bisa bekerja sama-sama dan membangun daerah kita masing-masing. Tapi ini terkhusus buat kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar begitu. Bisa kita
kontak ke kabupaten, tidak ada masalah. Jadi tidak ada kata malu buat kita sama-sama belajar. Oke, tidak ada yang lebih dan kurang di sini. Begitu ya. Jadi teman-teman, ini insya Allah ke depan kita lebih baik. Nah, ini semuanya ada ya, ada semua nih. Nah, begini dia, ini semua pakai kode-kodean lah semua ini, ada skripnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ini tidak perlu diperhatikan lagi ya, sudah jadi semuanya dan tidak perlu bisa dibilang dikutak-katik. Jika ingin dikutak-katik, nanti kita ambil file yang lain supaya induknya tidak, yang memang kita gunakan untuk formalnya tidak terganggu gitu. Jadi nah, modul ini seperti ini ya. Oke, sudah. Oke, saya rasa selesai ya. Ini kita kunci dulu, oke, supaya tidak bermasalah nantinya. Ini passwordnya sudah saya isi ya, aman ya. Oke, kita tutup ini, siap. Nah, ini saya rasa untuk penjelasan singkatnya kece betul sudah. Terima kasih teman-teman. Ini kita hilangkan dulu supaya lebih lebar nampaknya gitu. Oke ya, ini dia, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat maka silakan di share buat teman-teman yang lain, terkhusus untuk lingkaran Bawaslu Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Salam awas, mudah-mudahan kita kedepannya lebih bersih dan lebih